Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia dengan kesibukannya yang sangat padat, alhamdulillah juga Pak Yapi juga hadir di sini. Di sini tempatnya api mencurahkan. Selain bernyanyi juga kadang-kadang kita ngobrol bareng bagaimana masa depan Kabupaten Bandung. Api, abang kantos ngadama bukan bahasa politis, tidak mengerti bahasa kapabilitas, kredibilitas. Tak kurang barang mah, kurang religi, jadi bahasa religi. Serta piamah pemimpin ayu nama kudu pernah. Nah, itu kategorikan ya, si jamu ikalakmu ya tidak betul. Jadi ayo muhasabah, ayah amanah, sakinah, wadah warahmah, dah ayah Kabupaten Bandung Barat, di bawah bukti tertara harja. Muhasabah, amanah jadi di bawah bukti, sakinah, wadah warahmah, tertara harja. Gitu. Tematik nama, dia celotehan budayawan nih merumuskan tematiknya seperti saya. Nah, dengan kondisi yang sekarang sudah mulai kepada penyelesaian pilpres, kan kita akan dihadapkan kepada pilkada. Dan saat ini masyarakat masih bertanya, siapa sih yang sebenarnya yang bisa memimpin Bupati Kabupaten Bandung Barat? Pernah disampaikan, cakap batin tentang Ipang Haji Merenang Kudu ahlinya. Sedangkan mencetak ahlinya itu kan lama. Kalau di antara yang masuk dalam posisi kategori sekarang belum pernah menduduki eselon 2 di Kabupaten Bandung Barat. Tapi eselon 2 kan paham, gampangnya eselon 3 kita dengan Amerika gitu kan. Itu salah satunya. Nah, dari tematik tadi pernah kita sampaikan, wah kalau saya tahu sing marah karena pemimpin aja. Nah, kira-kira pilih celotehan masyarakat grassroots yang bisa menyampaikan aspirasi itu, pandangan Api bagaimana untuk saat ini? Jadi pada prinsipnya kan masyarakat itu simpel ya. Fenomena yang muncul di Bandung Barat sekarang itu masyarakat Bandung Barat itu mimpi dibikin kembali oleh mantan birokrat itu karena ada rekam jejak yang cukup positif manakala dipimpin oleh Pak Abu Bakar Alman. Itu simpel pemikiran masyarakat. Kalau kita nanti dikupas secara akademisi itu akan beralam kesimpulan dari masyarakat. Ini fenomena inilah yang mudah-mudahan ditangkap oleh partai politik. Jadi manakala kita bicara pilkada 2024 tentang pencalonan bupati, kan, kita juga yang dari birokrat juga tidak bisa GR kan, karena politik itu adalah yang menentukan partai. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat ini bisa ditangkap oleh partai. Nah, kita lihat ke depan aja kan, koalisi-koalisi partai yang akan terbangun itu skema paslonnya apakah akan politisi artis atau politisi birokrasi. Nah, bisa artis birokrasi, bisa birokrasi. Ini ada 6 skema nih kan, gitu kan. Nah, itu kembali lagi terhadap partai, Pak. Walaupun kalau kita melihat di bidang kekuasaan pernah Pak Panji bisa dan independen. Tapi kita jangan arah ke sana, karena ini akan berat juga. Karena dalam pemerintah itu harus ada keseimbangan legislatif dengan eksekutif, parlemen dengan eksekutif. Ujung-ujungnya tetap independen menang juga, ujungnya beli lagi Pak. Jadi beda dengan dana Nasir, terus sebuah strategi. Karena pada saat itu Golkar ada dualisme kepemimpinan di atasnya, kan? Maka dana Nasir pada saat pilkada ambil aja dari independen. Tetapi begitu Golkar sudah stabil, kan kembali lagi partainya mengambil Golkar. Nah, fenomena ini yang harus ditangkap oleh partai, gitu kan? Tetapi kalau misalnya tetap skemanya paslon itu adalah politisi artis, ya yang namanya birokrat ya
harus legowo mundur karena dipaksakan juga. Karena sekarang bicara tentang kandidat calon bupati, yang paling utama itu marketnya dua sekarang. Yang pertama bagaimana si kandidat ini ada kepercayaan dari partai dulu. Yang kedua, setelah ada kepercayaan dari partai, dapat rekor baru membangun kepercayaan dari KTP pemilihnya. Ini kan jadi WhatsApp yang kadang-kadang siwo ke bawah begitu, rekom dari partai tidak ada, ya selesai lah sudah. 1 tahun dibangun sebuah rumah kualitas. Ini terus masalah untuk persyaratan pilkada itu sebenarnya ada empat parameter yang harus. Satu, popularitas, yang kedua elektabilitas, yang ketiga elektoral, yang keempat ya eusitas ya. Nah, ya. Jadi, nah sekarang kan semua itu terjebak dengan popularitas. Ya, bagaimana aspek popularitas kan? Kalau yang elektabilitas berarti mampu atau tidak? Kan gitu kan, profesionalisme begitu dia memimpin mampu tidak dia melakukan ya istilah tata kelola pemerintahan, tata kelola sosial, tata kelola politik banyak, dan dia mampu tidak dia sebagai manajer untuk bagaimana mengkoordinir kekuatan kepala dinas yang sejumlah 28 SKPD plus 16 kecamatan plus 165 kepala desa. Ini kan harus sosok manajer kan, dan yang kedua sosok leader yang punya jiwa seorang pemimpin. Ini yang harus dikuasai oleh pemimpin Pak. Nah, jadi yang penting popularitas. Kalau bicara tadi, api maju, memang secara popularitas api masih kalah jauh dengan Pak Hedi Kurniawan. Api masih kalah jauh dengan calon-calon yang lain yang sudah bertebaran balihonya, betul nggak? Masih jauh. Tapi kalau bicara elektabilitas ya itu tadi, saya birokrat 31 tahun, pernah jadi camat, jadi eselon 3 kali kan ya. Ini sudah jelas kalau bicara elektabilitas. Elektoral jelas, kami punya hubungan. Itu elektoral itu bagaimana menguasai sistem Pak? Ini sistem, KPU, Bawaslu, Dinas, camat, elektoral Pak. Yang terakhir baru disiptas. Karena iya, nah itu kan. Tapi duit bukan segala-galanya. Banyak sekarang calon dewan yang habis 2 miliar, habis 3 miliar tetap kalah. Itu enggak? Banyak di Ciamplas banyak Pak 2 miliar, kayak kurang 500 juta. Ya, karena ada 4 item ini. Itu para calon-calon kandidat calon bupati itu harus mengumpulin. Jadi tidak hanya dengan popularitas. Kalau popularitas segala-galanya dalam pemenangan pilkada atau pemilu, ya sudah para artis harus menang calon gubernur di Banten. Kan juga banyak calon-calon dari artis yang terkenal tetap kalah tidak menang kan oleh struktur partai, betul nggak? Jadi popularitas tidak menjadi jaminan karena ada partai politik yang harus menjadi satu kesatuan. Itu pamitan untuk sementara kita bicara pilkada, dan sah-sah saja siapapun karena dalam politik punya hak untuk dipilih dan hak memilih. Karena kebetulan saya per 1 Mei itu 1 Mei dengan 2 minggu lagi saya sudah purna sebagai ASN Mei ya, misalnya sangat berorganisasi kenapa tidak kita cek waktu. Akhirnya secara politik pilkada lah. Luar biasa. Itu tapi aku selalu memberikan pencerahan walaupun 2 minggu lagi untuk bersih. Jadi tidak pernah ketika bertemu itu artinya disumput-sumput gitu loh. Enggak tapi. Bu sudah terjawab kan? Mau bertanya? Ya, pertanyaan tadi sudah dijawab. Akan Ipan juga berbicara tentang kepemimpinan, dijawab. Bagaimana sekarang tanggapan Ibu masa depan tadi? Kira-kira ada cerita yang lain nggak dengan materi yang disampaikan? Jadi memang ketika kita masuk dalam ranah birokrasi, ranahnya politisi, sebetulnya dinamika itu adalah artinya kalau kita sering komunikasi itu indah sebetulnya. Jadi jangan dikatakan bahwa berpolitik itu adalah kasar, berpolitik itu adalah kejam, gitu. Tidak sebetulnya. Yang pernah dialami selama
32 tahun, kemarin 2019 pensiun, aku pun sama. Insya Allah pilih lagu Purna Bakti itu sering saya. 1 Mei launching lagu Purna Bakti. Nah itulah budaya. Nah itu Kang Ivan, sosok kami aku yang sering kita ketemu, tapi tanya dia budaya bisa nyanyi. Mau ditelan. Kita berbicara tentang birokrasi ya sudah birokrasi. Tadi ngobrol dengan Kang Ivan juga sama, bagaimana gambaran ke depannya tadi? Berarti harus menguasai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, kemudian ke tata negara juga sama-sama. Levelnya tidak hanya di orang itu mah turun pakai atur tapi ke luar negeri itu sama kali. Jadi ngobrol teh di nanti di Bangui mau boleh di jalan-jalan kapal tahu bulan nanti teh tah di Bali mau boleh kieu, tah di Pekanbaru teh kieu. Nah itu seperti itu. Baik, yang kedua barangkali ada satu yang menjadi keinginan dari luar Kabupaten Bandung Barat. Karena kalau orang Bandung Barat itu jelas yang dia dari luar kan sama. Pasti ini kan ada integrasi antara Kabupaten Bandung Barat dengan Indo. Nah, bagaimana pendapat Kang Ivan? Ada sosok, ada api habib di sini. Ya, baik, Abah. Hanya satu keinginan saya untuk KBP bisa lebih maju dengan pemimpin yang lebih menguasai elektoral tadi ya Pak, terus ketatanegaraan, bahwa sumber daya alam yang ada di KBP itu sangat luar biasa dan potensi juga luar biasa sekali. Intinya juga saya berharap KBP kedepannya lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Sumber daya manusianya juga lebih modern dan lebih maju lagi. Jangan sampai ketinggalan sama daerah yang lain. Kan tadi cerita kalau KBP itu tidak maju ya Pak? Enggak seperti itu. Dan mungkin kedepannya harus lebih baik lagi, harus lebih maju lagi. Sumber daya manusianya harus lebih maju dari kota yang lain. Itu aja saya berharap, semoga nanti juga didukung oleh masyarakat KBP sebetulnya. Karena mungkinnya dari beberapa calon mungkinnya digadang-gadang mungkin hanya api aja ya. Udah ideal untuk jadi seorang pemimpin KBP karena beliau sudah menguasai mungkin 85% daerah KBP ya. Ya semoga API didukung sama masyarakat KBP dan masyarakat KBP pun harus lebih cerdas lagi memilih calon pemimpin di wilayah KBP sendiri. Intinya jangan terlalu pragmatis lah. Ya. Karena pragmatis itu penyesatan Pak. Betul nggak? Ya dengan pragmatis itu akhirnya daerah ini bisa hancur kan. Gitu. Karena mungkin salah satu calon pemimpin ini banyak duit, bisa nawar-nawar duit, ternyata kemampuannya tidak bisa memimpin daerah, itu hancur Pak. Nah inilah sebagai pembelajaran. Jadi kalau kita sering broadcast, sering ngobrol bareng, di situ ya termasuk saya sendiri banyak belajar. Karena memiliki jabatan itu tidak mudah. Nanti dalam lirik Purna Bakti akan dicurahkan bagaimana seorang yang menghadapi Purna Bakti itu kan kasihan. Jadi masa keemasan tapi itu akan dicurahkan kepada diri kepada masyarakat yang lain. Masalahnya gini sih, maaf ya, itu. Jadi saya lebih ke sosial, lebih melihat di wilayah KBB ini. Saya pernah sama para kakak yang Cipongkor yang kakak tuh yang pasir Cepanggung. Ya, ada salah satu rumah yang roboh, ketimpa angin roboh banget. Saya dalam donasi di Cimahi loh Pak. Ya alhamdulillah walaupun tidak bagus, tapi sedikit saya bisa membantu bawah lagi loh Pak. Ya jangan sampai itu yang dikatakan Pak akan tadi kan mau calon atau mau siapa yang akan maju di KBB 1 ini, jangan masih terhalang oleh tim yang seperti apa gitu. Ya mengelola apa gitu kan. Saya kalau begitu memahami itu ya. Intinya ya tolonglah dengarkan dari bawah aja gitu kan. Ya mungkin juga aparat setempat kayak RT mungkin bisa memahami, cuma mereka juga tidak bisa apa, mungkin hanya saya sepintas saja ngelihat itu ya katanya